Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatir samawati wal ardi ja'alil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la na'budu illa iyyahu la nattakhidhu rabban siwah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa iyya nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shallallahul alaihi wa sallam ala rasulillah. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini, sama-sama melaksanakan sholat maghrib, lalu kemudian hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, keberkahan kepada kita semua dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Terutama mudah-mudahan Allah meringankan dan melimpahkan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, baik di Palestina ataupun di Sudan ataupun di Sumatera. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awal terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengawali majelis kita dengan beberapa cerita. Jadi ini di tempat kami, di pesantren kami, anak-anak sedang menghadapi masa ujian. Lalu kemudian karena menghadapi masa ujian seperti ini, maka belajarnya kemudian lebih kita intensifkan dan kita dampingi terus. Cuman karena namanya juga anak-anak, sama-sama juga dengan kita Bapak Ibu, kalau lagi full konsentrasi pada satu pekerjaan tertentu, ada perasaan jenuh, ada perasaan capek. Ketika di tengah-tengah perasaan jenuh capek itu, kemudian kita ajak berdiskusi untuk kemudian menumbuhkan lagi semangat mereka. Salah satunya ketika mereka kemudian belajar bahasa Arab. Anak-anak ini rata-rata basis pendidikan mereka sebelum masuk pondok, mereka ini berasal dari sekolah-sekolah umum yang kemudian nyaris hampir 100% mereka tidak bisa menulis Arab. Insya Allah seperti itu semua. Paling insya Allah mereka sudah bisa membaca Arab, tapi kemudian ketika menulis tidak bisa. Nah, ketika kemudian mereka belajar bahasa Arab seperti ini, kita padukan kemampuan berbahasa Arabnya, kemampuan menulisnya juga, sekaligus kemampuan pemahaman terhadap bahasa. Lalu kemudian untuk memancing semangat berbelajar kembali, kita diskusikan, kenapa kok kemudian kamu mempelajari bahasa Arab? Padahal sekarang ini kan di tengah-tengah dunia yang semakin materialistis, itu kan yang seolah-olah keren, bahasa Arab itu kan identik dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama saja. Sementara kemudian yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi itu biasanya dipelajari bahasa-bahasa non-Arab, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Mandarin, entah itu bahasa-bahasa yang selain non-Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian untuk memancing semangat mereka, kami kisahkan kisah-kisah yang bisa dipelajari dalam sejarah. Antara lain kisah masuknya Umar bin Khattab. Saya screenshotkan tadi itu dari bukunya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiqul Maktum. Jadi dalam Ar-Rahiqul Maktum ini, Umar bin Khattab itu kan pernah pada suatu ketika sebelum beliau ini betul-betul masuk Islam, itu mempunyai kecenderungan terhadap agama Islam. Jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat di Ka'bah, Umar itu disebutkan dakhala fi sitril Ka'bah. Umar ini masuk ke dalam sitril Ka'bah, tirainya Ka'bah. Jadi ke dalam kiswahnya Ka'bah itu.
Lalu kemudian wan nabiyyu qaimun yusolli wa qad istaftaha surata al-haqqah. Nabi ketika itu berdiri sholat, lalu beliau ketika itu membaca al-haqqah, surat al-haqqah. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Beliau Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Rasulullah ini. Lalu kemudian ketika Umar bin Khattab ini mendengarkannya, faja'ala Umar yastami'u ilal Qur'an. Umar mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah, wa yu'jibu min ta'lifi. Umar bin Khattab itu takjub sekali mendengarkan bacaan Al-Haqqah ini. Fakultu. Lalu kemudian Umar mengatakan pada dirinya sendiri, ay qala fi nafsihi. Beliau mengatakan kepada hatinya sendiri, hadza wallahi syair kama qalat Quraisy. Demi Allah, yang dibaca Muhammad ini cuma syair-syair saja kok. Langsung kemudian Rasulullah itu membaca ayat yang membantah prasangka Umar bin Khattab. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Surat Al-Haqqah ayat 40 dan 41. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah perkataan Rasul yang mulia, wa ma huwa biqauli syair. Dan ini bukan perkataannya para penyair qalilan ma tu'minun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Begitu mendengar bacaan Rasulullah yang seolah-olah membantah perkataannya Umar langsung batal lagi. Kalau bukan syair, kahin. Mau kahin? Kahin itu dukun, Pak. Dukun itu pada masa dulu itu ucapannya menyihir orang, membuat orang terpesona, lalu kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh sang dukun tersebut. Umar langsung mengatakan, kultu kahin, ini dukun ini. Qala, lalu kemudian Umar meneruskan penyebutannya sendiri. Rasulullah meneruskan bacaannya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun tanzilun mir rabbil alamin, sampai akhir surat Al-Haqqah. Allah kemudian menjawab prasangkanya Umar tadi lewat lisan Rasulullah ketika beliau meneruskan bacaannya. Wala biqauli kahin, ini bukan ucapan seorang dukun. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali di antara kalian orang-orang yang mau mengingat. Tanzilun min rabbil alamin, tapi ini adalah Quran yang diturunkan dari Tuhan Ar-Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta. Rasulullah kemudian meneruskan bacaannya sampai akhir surat. Qala, Umar kemudian meneruskan lagi mengenang kisah tersebut, fawaqa'al islamu fi qalbi. Lalu kemudian Islam itu mulai merasuk dalam hati saya. Lalu kemudian terjadi kisah yang masyhur, beliau menampar adiknya, lalu kemudian Allah memberikan hidayah melalui bacaan adiknya surat Toha, lalu kemudian dia masuk Islam. Ada lagi kisah yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kisahnya itu dalam Aula lakafa aula itu surat apa? Al-Qamar kalau nggak salah ya. Sebentar Pak, saya cek lagi Pak, saya khawatir salah ini Pak. Al-Qiyamah gitu. Aula laka fa aula. Sebentar Pak, saya cek lagi Pak. Surat Al-Qiyamah, leres deh. Al-Qiyamah ayat 34. Ini kan ceritanya begini Pak. Rasulullah SAW ini dalam banyak riwayat itu dikisahkan cerita tentang Abu Jahal. Fala saddaqa wala shalla, dia tidak mau membenarkan dakwahnya Rasulullah dan tidak mau sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi dia mendustakan dan berbalik, tidak mau mengikuti hidayah. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan menyombongkan diri. Aula laka fa aula, tsumma aula laka fa aula. Jadi ceritanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada dialog, seolah-olah ada dialog celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Rasulullah SAW itu terbiasa melaksanakan sholat di dalam lingkungan Masjidil Haram. Akhirnya Abu Jahal dan beberapa teman-temannya itu mencegat
niteni lalu kemudian mencegat nyanggong beliau. Ketika beliau selesai melaksanakan sholat, Abu Jahal langsung mendekati Rasulullah lalu kemudian mengatakan, bukankah saya dulu sudah melarang kamu wahai Muhammad jangan sholat di sini? Apa yang dilakukan Rasulullah? Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu kemudian memegang tangannya Abu Jahal. Dalam riwayat yang lain Rasulullah itu memegang kerah bajunya Abu Jahal. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Aula itu artinya celaka, Pak. Celaka kamu, sungguh kamu celaka. Kemudian celakalah kamu, sungguh kamu celaka. Begitu diucapkan seperti itu. Abu Jahal itu kan pemukanya kaum Quraisy. Dan Abu Jahal ini itu dari golongan Bani Makhzum al-Makhzumi. Bani Makhzum itu pemegang liwaknya orang-orang Quraisy. Liwak itu bendera yang diangkat kalau mengobarkan peperangan. Jadi Abu Jahal itu penguasa perangnya orang-orang Quraisy. Tentaranya banyak, hartanya banyak, pengikutnya banyak. Betul-betul penguasa Quraisy ini, Pak. Karena itu orang-orang Quraisy itu terbiasa tidak memutuskan sesuatu sebelum tanya pada Abu Jahal. Nama aslinya adalah Abul Hakam, julukan aslinya Abul Hakam. Nama aslinya Amr bin Hisham, yang bahkan Rasulullah pernah mengharapkan keislamannya Abu Jahal ini. Jadi dalam kisahnya masuk Islamnya Umar, Rasulullah itu Khobab bin Arad mengkabarkan kepada Umar bahwasanya Rasulullah berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahabbil umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar yang paling kau cintai, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Jadi dia ini pernah diharapkan oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Dan Abu Jahal itu, Pak, ngakui sendiri Rasulullah itu tidak mungkin bukan Nabi. Dia pernah ditanya sama Umayyah bin Khalaf, gimana pendapat tentang Muhammad? Dia mengatakan, dulu dia ketika muda kita beri gelar Amin. Sekarang ketika tamma aqluhu, akalnya sudah sempurna, kita tuduh dia gila. Ya tidak mungkin. Gitu. Abu Jahal sendiri mengatakan demikian. Nah, ketika itu Abu Jahal mengatakan pada Rasulullah demikian, lalu kemudian Rasulullah mengatakan aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Abu Jahal ketika itu mengatakan, apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Atudahilu saya lupa redaksi bahasanya, tapi artinya apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Wa ana asyrafu qaumi wa aktsaru jam'i. Sedangkan saya ini orang yang paling mulia dari kaum saya, lalu kemudian saya ini orang yang paling banyak pengikutnya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain ketika Allah menurunkan surat Al-Qari'ah, lanas fa'am bin nasiyah, akan kami cabut ubun-ubunnya dan seterusnya gitu, Pak ya. Abu Jahal itu kan kemudian mengatakan pada Rasulullah, hendaknya kamu panggil Tuhanmu dan saya panggil kaum saya yang nauni min rabbika, yang akan menghalangi tindakan Tuhanmu terhadap saya. Nah, dalam riwayat yang lain kemudian Allah menjawabnya dengan akhir surat Al-Alaq ini, falyad'u nadiyah, hendaknya dia memanggil pengikut-pengikutnya semuanya, panggil semuanya. Sanad'u az-zabaniyah, maka akan kami panggil malaikat Zabaniyah. Ketika kemudian Allah menjawab dengan akhir surat Al-Alaq ini, Pak, Abu Jahal langsung ketakutan. Kenapa kok ketakutan? Zabaniyah itu bukan nama yang baru bagi orang-orang Arab. Di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan bahwasanya masyarakat Arab itu sudah mengenal kalimat az-zabaniyah. Az-zabaniyah itu biasanya disematkan kepada orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya, orang-orang yang ditakuti. Disematkan kepada makhluk yang demikian. Mungkin bahasa kita sekarang preman, Pak. Karena itu dalam bukan berarti, mohon maaf bahwa Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai salah paham saya mengartikan sanad zabaniyah dalam ayat ini sebagai kami panggilkan preman. Tidak seperti itu.
Tapi ini untuk menggambarkan bahwasanya pemahaman Az-Zabaniyah itu sudah merupakan pemahaman yang masyhur di kalangan bangsa Arab ketika itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan bahwasanya saking besarnya Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu perjalanan antara dua bahunya ditempuh dalam waktu setahun. Kalau dia mukul dengan al-makmah, ada makmah, kepalan tangannya itu nggak bisa ditahan pukulannya itu kecuali 70.000 penghuni neraka, dan mereka itu terdesak sampai qa'ri jahannam, sampai ke dasarnya neraka, Pak. Dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat Zabaniyah itu oleh Allah hubbiba ilaihim, dijadikan cinta pada mereka, itu nyiksa penghuni neraka sebagaimana kita ini cinta kepada makan dan minum. Kulo panjenengan ndak makan dan ndak minum sehari, ndak sarapan saja bisa jadi perut sudah lapar, cari makan dan sebagainya. Malaikat Zabaniyah kayak gitu, Pak. Dan mereka tidak mau tidak berbelas kasihan kalau mereka ini diminta belas kasihan. Karena itu ketika Allah menjawab falyad'una diyasanan Zabaniyah, itu Abu Jahal takutnya bukan main. Ada kisah yang lain lagi ketika Rasulullah SAW membaca akhir surat An-Najm. Surat An-Najm itu juz keberapa, Pak? Juz 27, Pak ya. Mari kita buka bersama-sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Halaman ke 528. Rasulullah itu sholat di Ka'bah, lalu kemudian beliau membaca surat An-Najm, dan orang-orang kafir Quraisy, ada juga Abu Jahal beserta pengikut-pengikutnya, itu melihat Rasulullah sholat. Lalu kemudian ketika beliau membaca surat An-Najm sampai akhir, Rasulullah kan membaca gini, afa min hadzal hadithi ta'jabun, apakah kalian merasa heran terhadap perkataan ini yaitu Al-Qur'an, wa tadhakuna wa la tabkun, lalu kalian mentertawakannya dan kalian tidak menangis mendengarkan Quran ini dibacakan, wa antum samidun, dan kalian lengah dari peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Qur'an itu. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Orang-orang kafir, Pak, yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu mendengar Rasulullah mengatakan membaca fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia, itu semuanya refleks sujud semua, Pak. Refleks sujud semua itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang kemudian bisa kita ambil dari kisah-kisah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang-orang kafir dulu, mereka ini mendustakan Al-Quran dalam posisi mereka ini paham. Jadi mereka ini paham bahasa Arab, mereka ini memahami apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian sebagian di antara mereka ini masuk Islam, berislam. Ada juga yang kemudian karena kekerasan hati mereka, mereka kemudian tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ada sebuah riwayat, orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahal juga Abdullah bin Abi Umayyah itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, walau unzilat alaihi ayatun min rabbih, seandainya saja diturunkan satu tanda kepada dia, kepada Rasulullah ini, satu tanda dari Tuhannya. Itu kan mereka itu memanggil Rasulullah, lalu kemudian mereka menantang pada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau betul kamu itu nabi, coba kamu geser gunung-gunung sekitar kota Mekah ini, hancurkan, ratakan gunung-gunung tersebut, lalu kemudian munculkan air, belah tanah-tanah di antara gunung-gunung itu sehingga kemudian muncul air, lalu kemudian kita bisa bercocok tanam, tanah-tanah di sekitar kita bisa menjadi subur. Tantangan itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Andai saja ada satu bacaan Al-Qur'an
yang kemudian mampu menggeser gunung-gunung, mampu membelah bumi, mampu membuat orang yang sudah mati bisa bicara lagi, niscaya baca itu adalah Al-Quran ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian dari kisah-kisah tersebut, dari ayat-ayat yang kami bacakan tadi itu, maka kita akan memahami bahwasanya umat manapun yang disentuh dengan Al-Quran ini, maka mereka akan, dan menerima Al-Quran itu, maka mereka akan menjadi umat yang terbaik. Nabi yang mendapatkan Quran ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, bersentuhan dengan Al-Quran, maka beliau menjadi pemimpin para nabi. Malaikat yang bersentuhan dengan Al-Quran, yaitu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril, maka menjadi pemimpin para malaikat. Malaikat yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi pemimpin. Nabi yang membawa Al-Quran jadi pemimpin para nabi. Umat yang bersentuhan dengan Al-Quran kita ini, yang diturunkan Al-Quran kepada umat ini, maka kita nanti menjadi pemimpin para manusia, umat yang lain ketika hari kiamat. Nah, masalahnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menjadi demikian itu kalau kemudian kita ini betul-betul menginternalisasikan Al-Quran itu ke dalam diri kita, betul-betul memasukkan Al-Quran itu dalam diri kita. Tidak semata-mata kemudian kita ini berinteraksi tanpa makna. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud kemudian mengecilkan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam sholatnya ataupun di luar sholat yang belum memahami maknanya. Orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat, walaupun dia tidak memahami maknanya sekalipun, itu insya Allah tetap mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terbiasa baca Al-Quran, kalau mau nyoba 1 pekan jangan bersentuhan dengan Al-Quran sama sekali. Walaupun itu kan nggak mungkin, Pak. Kita ini ketika sholat kan pasti baca Quran, kan gitu. Tapi sudahlah, ketika sholat aja baca Fatihah. Selain baca Fatihah itu jangan sentuh Qurannya sama sekali, Pak. Apa yang kemudian kita rasakan, Pak? Rasanya itu galau, Pak, gelisah, Pak. Rasanya itu nggak enak rasanya, Pak. Akhirnya kalau kemudian kita terus-teruskan, lama-kelamaan kita akan meninggalkan Al-Quran, atau kita memaksa diri kita untuk kembali pada Al-Quran untuk bacanya, Pak. Karena itu Rasulullah SAW itu kan beliau pernah bersabda kayak gini. Ini sering dibaca ketika khutbah nikah, Pak. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dijadikan rasa cinta bagi diri saya dari dunia kalian itu wangi-wangian dan wanita. Wa ju'ilat qurratu 'ainin li fi shalah, dan dijadikan nikmat dalam mata saya. Qurratu 'ain itu kan penyejuk mata saya, itu dalam as-shalah, dalam perkara sholat. Kenapa? Kalau beliau sholat itu kan membaca Qur'annya itu lama sekali, Pak. Qiyamul lail itu bagi kita sunnah, bagi Rasul itu wajib. Dan qiyamul lailnya Rasulullah itu rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Al-Imran. Al-Baqarah itu 2 juz lebih 4 halaman, Al-Imran itu 1 juz lebih 8 halaman. Jadi hampir 5 juz lebih, Pak. Kalau 1 juz kita baca sekitar 20 sampai 15 menit, terus setengah 15 menit aja, Pak, jangan setengah jam. Kalau yang lancar itu bisa baca 15 menit itu. Berarti 1 juz kita dalam 1 jam kita bisa baca 4 juz. 5 juz taruhlah mungkin 1/4 atau 1,5 jam lah. Itu berdiri terus, Pak. Makanya Rasulullah itu kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah itu pernah bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kok engkau sholat malam itu sampai bengkak-bengkak kayak gini?" Beliau menjawab, "Apakah kamu tidak suka, wahai Aisyah, saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Sayyidatina Aisyah itu kan tanya, padahal dosamu sudah diampuni, yang melampaui yang sekarang diampuni, kan gitu. Nah, kita ini aja yang dosa belum tentu diampuni, sudah pasti nambah dosa, tapi diajak qiyamul lail kadang-kadang agak susah. Makanya saya bersyukur di masjid ini kan ada kebiasaan yang baik setiap malam Ahad, Pak Aziz ya. Itu ada qiyamul lail bareng-bareng kayak gini.
Tidak usah diperdebatkan. Apa hukumnya qiyamul lail bareng-bareng kayak gitu? Tidak usah diperdebatkan, Pak. Itu salah satu terapi untuk memaksa diri kita dalam kebaikan. Ada guyonan di kalangan kiai-kiai pesantren, Pak. Dan ini baru saya ketahui kalau ketika saya pegang pesantren kayak gini, Pak. Itu kiai-kiai itu kan sebenarnya juga manusia biasa kayak kita ini, Pak. Kiai-kiai itu apalagi yang masih muda-muda itu kadang-kadang itu gini, ada biar gini. Saya tuh tahu, tapi dalam bahasa Jawa. Saya tuh tahu kok kamu itu zikir lama itu kan awalnya terpaksa saja gara-gara sungkan sama santri-santrimu, santri-santri yang masih belum berdiri dari masjid kok kiai ini wis sudah berdiri duluan. Artinya kamu terpaksa saja memperpanjang zikir, ngenteni santri-santrimu dulu keluar dari masjid, akhirnya kamu keluar dari masjid. Yang dibilang itu sambil ketawa, oh iya, rak podo karo kowe sama aja dengan kamu toh gitu. Nah, itu guyonan di antara orang-orang alim yang kemudian bisa kita teladani, Pak. Bahkan para kiai-kiai yang sebenarnya manusia biasa itu bisa jadi awalnya kuat berzikir itu gara-gara terpaksa, Pak. Lalu kemudian ketika sudah terpaksa, mereka ini kemudian Allah berikan rahmat, kasih sayang yang awalnya terpaksa, lama kelamaan menjadi terbiasa. Jadi kalau di masjid kita ini qiyamul lail berjamaah pun derek mawon, ikuti saja. Awalnya mungkin ada perasaan terpaksa gitu, tapi lama kelamaan bisa jadi mudah-mudahan bisa menjadi terbiasa. Mudah-mudahan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian orang yang baca Quran yang tidak paham artinya saja itu merasakan kenikmatan luar biasa dengan membaca Al-Quran, apalagi kalau kemudian kita ini bisa memahaminya, bisa kemudian betul-betul meresapi dalam diri kita. Jangankan baca Al-Quran, Pak, kita beristighfar saja. Istighfar itu kan fasilitas tingkat tinggi dari Allah kepada umat ini, Pak. Allah itu menjamin dosa apa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Orang yang musyrik saja kalau mau bertaubat dengan cara bersyahadat, seluruh dosa-dosanya yang sebelum dia masuk Islam semuanya dihapuskan, Pak. Restart, nol lagi, Pak. Gitu. Fasilitas luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya, istighfar itu bahkan bisa diucapkan siapa saja. Tidak perlu waktu khusus, tidak perlu tempat khusus, tidak perlu syarat khusus. Bahkan dalam kondisi kita ini tidak suci, tidak punya wudu, bisa beristighfar. Kan gitu, Pak. Kalau kita memahami makna istighfar, Pak, astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita memahami makna istighfar, itu kan dari kata-kata ghafara yaghfiru. Kemudian tambah dengan alif, tambah dengan sin, tambah dengan ta. Istighfara yastaghfiru. Itu satu asal kata dengan dengan kalimat mighfarun. Mighfarun itu kalau kita buka kamus bahasa Arab, kalau anak-anak di Gontor Akmal itu Ustaz Aziz itu punya kamus namanya mujid. Nah, itu nanti diminta buka mujid ini, Pak. Asal katanya ghafaro, itu mighfarun itu artinya baju besi. Baju besi itu berarti melindungi badan dari tebasan senjata musuh. Kenapa kok kemudian minta ampun itu dengan kalimat astagfirullahaladzim yang satu asal kata dengan mighfar tadi itu? Itu seolah-olah, Pak, kita ketika baca istighfar astagfirullahaladzim, kita meminta tolong kepada Allah, ya Allah, saya ngaku dosa, saya melakukan perbuatan dosa ini, saya mengakuinya, tolong engkau ampuni dan engkau lindungi saya dari rasa malu. Nanti kan ketika hari kiamat, kita ini kan dibuka satu-satu, Pak, itu, Pak. Dibacakan dosa-dosa kita, Pak, di hadapan seluruh manusia. Ketika kita kemudian mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dosa itu bukan hanya sekedar diampuni, tapi kemudian ditutupi aib-aib kita itu dari manusia yang lain. Manusia yang lain nggak tahu aib kita, Pak. Kan gitu. Nah, kalau kemudian kita sudah memahami seperti itu, rasanya merasuk betul dalam hati kita, Pak. Lalu kita tingkatkan lagi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Tadi pagi saya membahas
Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah itu kan ketika setelah ditinggal mati, ditinggal wafat istri beliau Ummu Sayyidina Khadijah, lalu kemudian tidak lama kemudian ditinggal wafat paman dia Abu Thalib, itu kan ditimpa musibah yang besar. Saking besarnya peristiwa ini kemudian dikenal tahun itu dikenal dengan peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan. Lalu Allah itu memberikan penghiburan, Rasulullah itu diisrokan dan dimi'rajkan. Dalam banyak riwayat, ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialognya at-tahiyyatu lillah, atau dalam redaksi yang lain itu kalimatnya gini. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Panjenengan mengenali ini, Pak? Bacaan apa ini, Pak? Tahiyat ini, Pak. Lalu kemudian Allah membalas salamnya Rasulullah itu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian beliau menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu kemudian para malaikat menimpali dialog antara Allah dan nabinya ini, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu, Pak. Allahumma sholli ala membacakan salat dan sebagainya. Kalau kita menyadari ketika kita membaca tahiyat itu, yang kita baca ini dialog antara Allah dan Rasulnya, itu bisa-bisa nangis kita, Pak. Nangis betul itu, Pak. Membayangkan ini dialog Allah sama Rasulnya ketika Rasulullah SAW Mi'raj, lalu kemudian dapat perintah langsung, namun itu sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu itu awalnya 50 waktu, lalu kemudian diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50 waktu tadi itu, kemudian dipersedikit jadi hanya 5 waktu saja, yang kemudian keutamaannya itu bagaikan 50 waktu, Pak. Gitu. Kita sholat subuh 2 rakaat ataupun sholat zuhur aja lah, Pak. Itu paling banter 5 sampai 10 menit. 10 menit itu sudah lama, Pak. 10 menit sudah lama itu. Gitu. Ustaz Aziz, saya pernah jawab sama beliau. Kalau beliau imam itu kan kalau buka Quran, sholat wajib bukan sholat sunnah, Pak ya. Sholat wajib itu kan sunnahnya diringankan. Beliau pernah ngomong sama saya, Ustaz, saya kalau imam itu 1 lembar saya bagi 2, ngerti Ustaz? Jadi separuh gitu. Saya pernah mencoba di pondok ngimami anak-anak itu satu rakaat 1 lembar. Jadi 2 rakaat itu lembar ini sama lembar ini. Itu saja, Pak, tidak sampai 10 menit, Pak. Sholat isya ngimami 2 rakaat 2 lembar tadi itu tidak sampai 10 menit. Taruhlah 10 menit. 10 menit dikalikan 5 berarti cuma 50 menit. 24 jam yang diberikan Allah kepada kita itu tidak sampai 1 jam kita melaksanakan sholat, dan kita mendapatkan fadilah keutamaan seperti sholat 50 waktu. Gitu, Pak. Kalau kita meresapi itu, oh, subhanallah. Pertanyaannya, loh, kita ini kan sudah sholat, kok kemudian umat-umat yang terdahulu, para sahabat, generasi salafus soleh, itu kemudian disentuh dengan Al-Quran, mereka berubah menjadi umat yang terbaik. Dari sisi apapun, para sahabat itu kan disentuh Al-Quran, dari umat yang gak bisa apa-apa, mereka kemudian menjadi umat yang menguasai dunia dari sisi militer. Lalu kemudian generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dari bangsa Arab yang gak kenal apa-apa, lalu kemudian mereka menguasai ilmu. Gitu, Pak. Kan siklusnya kayak gitu. Generasi pertama itu menguasai secara militer, lalu kemudian generasi berikutnya itu dari sisi ilmu. Yang menakjubkan itu, Pak, yang menguasai ilmu dalam perkara bahasa Arab itu tidak ada satupun orang Arab, Pak. Gitu. Imam Sibawayh Nahwu itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim yang ahli hadis itu juga bukan orang Arab, gitu, Pak. Gitu. Imam Qurtubi yang sekarang ini saya jadikan referensi ketika memberikan pengajian seperti ini, Pak. Itu dari mana, Pak? Qurtubi itu, Pak. Spanyol, Pak. Qurtubi itu kota Cordoba. Cordoba itu dalam bahasa Arab Qurtubah. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh umat disentuh Al-Quran menjadi hebat. Kok bisa kemudian kita ini sholat, lalu kemudian baca Al-Quran dan sebagainya, kok belum menjadi hebat? Maka bisa jadi kuncinya kita wajib menginternalisasi Quran dalam diri kita.
Bahwa ibu yang dirahmati Allah, contohnya begini. Saya pernah memberikan kajian kunci sukses dunia akhirat. Versi gampangnya sukses dunia akhirat itu kan seperti dalam surat Al-Baqarah. Di antara manusia ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia, tapi mereka enggak dapat bagian apa-apa dari akhirat. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berikan pada kami kebaikan dunia dan juga berikan pada kami kebaikan akhirat dan jagalah kami dari api neraka. Kita kenal doa ini sebagai doa sapu jagat. Kunci sukses dunia akhirat, moco membaca doa sapu jagat sebanyak-banyaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita pahami doa ini, maka kita akan memahami kalau pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat, lalu kemudian dijaga dari api neraka, maka laksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Sholatnya dilaksanakan, zakatnya ditunaikan, puasa dilaksanakan, ibadah haji dilaksanakan, diawali dengan bersyahadat. Panjenengan kita bisa ngecek Pak, dan sering kami ingatkan pada banyak kesempatan, sholat itu senantiasa beriringan dengan zakat. Seolah-olah Allah mengatakan kalau pengen kaya ya jaga sholatnya. Ada bahkan satu ayat dalam surat Al-Jum'ah bagian akhir surat Jumat, itu Allah berfirman fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat Jumat sudah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Para sahabat Abdullah bin Abbas itu kemudian melaksanakan ayat ini, berdagang dimulainya setelah sholat Jumat. Lalu setelah itu pelaksanaan perdagangannya Pak. Apa artinya berkah Pak? Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita bahas lagi kok bisa orang sholat itu bisa menjadi kaya. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dialog antara orang ateis dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau pernah pada saat itu ditanya kayak gini, apa untungnya bagi kalian melaksanakan sholat, menyembah Allah, taat kepada Allah? Kan tidak ada itu kehidupan akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini tadi saya dialogkan dengan anak-anak di pondok Pak. Saya tanya, gimana jawabanmu kalau kemudian kamu ditanya kayak gitu? Ada yang jawab, ini kan perintah dari Allah, ini dan sebagainya. Itu kan jawaban dari perspektif seorang Muslim. Kalau kita perspektif kita, oh ya betul, kita yakin ada surga, ada neraka, ada akhirat, ada balasan dari perbuatan kita, ada kebaikan dibalas kebaikan, surga, keburukan nanti dibalas dengan masuk ke dalam neraka. Itu perspektif kita sebagai seorang Muslim. Tapi ini perspektifnya orang ateis, tidak yakin ada Allah, tidak yakin ada surga, tidak yakin ada neraka. Dan jawaban yang paling manjur itu dijawab melalui perspektif mereka. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu menjawabnya kayak gini, dan menggunakan perspektifnya orang kafir Pak, bukan perspektif orang yang beriman. Kalau betul persangkaanmu bahwasanya tidak ada surga dan neraka, tidak ada balasan bagi amal-amal manusia. Jadi beliau mengatakan kita gunakan logika kamu lah. Kalau betul persangkaanmu, maka kami selamat dan kamu selamat, yaitu tidak masuk ke dalam neraka, tidak diberi ganjaran, ya tidak apa-apa. Oh tidak masuk neraka, tidak masuk neraka itu sudah selamat itu. Tapi kalau yang benar adalah persangkaan kami, anggapan kami, yaitu ada neraka, ada surga, ada balasan bagi amal-amal, kami selamat, kamu tidak selamat. Kemungkinannya kalau menggunakan perspektif orang ateis, kami tetap selamat. Kalau menggunakan perspektif orang yang beriman, kami juga selamat. Tapi kalau menggunakan perspektifnya orang ateis, kemungkinanmu entah selamat, entah tidak selamat. Daripada kemungkinannya 50-50 selamat tidak selamat seperti ini, ikut saya saja, kemungkinannya 100% pasti selamat, kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kalau kemudian kita menggunakan pendekatan sholat, kok bisa sih sholat itu bisa bikin kaya? Maka kita bisa menggunakan orang sholat itu hatinya tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Sesungguhnya hanya dengan mengingat pada Allah hati itu tenang. Kalau hati tenang, pikiran itu lurus, mau merancang sesuatu gampang, dapat rezeki, dapat uang, maka kemudian bisa mengatur, memanage uang ini dengan baik. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, hati tidak tenang. Karena itu tidak heran bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu biasanya mencari ketenangan dari sumber-sumber yang salah. Mencari ketenangan kepada musik, mencari ketenangan kepada minum-minuman keras, mencari ketenangan kepada klub-klub malam, kepada perbuatan-perbuatan yang seolah-olah kemudian dengan melakukan perbuatan itu hilang gundah gulananya, Pak. Orang mabuk itu, Pak, pakai narkoba mabuk, itu ketika pakai narkoba, pakai mabuk, itu enteng pikiran, hilang gundah gulananya. Tapi kalau kemudian pengaruh mabuknya hilang, bingung lagi, Pak. Gitu. Nah, beda dengan kita, orang-orang yang beriman, maka ketika kita gundah, kita gulana, kita ini kembali kepada Tuhan kita, melaksanakan sholat, melaksanakan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan pikiran jadi lurus, lalu kemudian bisa kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Zakat ini saya tadi terbersit, Pak. Saya ingin mengusulkan ini untuk diri saya sendiri, juga barangkali bisa dilaksanakan di masjid ini, Pak. Kita ini kan sudah terbiasa dengan kalimat LAZ, lembaga ambil zakat. Tapi lembaga ambil zakat yang ada di sekitar kita itu biasanya terbatas waktunya, lalu kemudian pekerjaannya juga menurut saya kurang optimal. Kenapa kok kurang optimal? Bahwa ibu yang dirahmati Allah, biasanya terutama menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, itu masuk ke WA kami itu bertubi-tubi pertanyaan tentang penghitungan zakat. Dan biasanya tema yang rutin disampaikan kepada penceramah-penceramah Ramadan itu pasti salah satu temanya adalah tema masalah zakat, kan gitu. Berarti kebutuhan terhadap penjelasan zakat itu bagi umat ini sangat besar, dan itu tugasnya lembaga amil zakat. Andai kemudian kita, mungkin nanti di pondok saya, di pondok kami, ataupun di masjid ini punya lembaga amil zakat profesional yang kemudian mendata mustahik dimulai dari jamaah masjid kita ini saja, Abah Komar, Pak Sofar, Ustaz Aziz, bapak-bapak yang lain didata, lalu kemudian amil zakat ini menghitungkan zakatnya. Oh, Pak Komar, harta panjenengan tahun ini sekian, hutangnya sekian, oh berarti jumlahnya sekian, nisabnya tahun ini sekian. Nisab itu kan bisa berubah-ubah, Pak. Nisab itu kan 20 dinar. 1 dinar sekitar 10 juta, berarti nisabnya 200 juta. Punya duit 200 juta, berarti keluarkan zakatnya 1/40, kan gitu aja. Dan jamaah kita yang punya harta itu bukan hanya pegawai-pegawai kantoran saja, ada juga yang mungkin punya peternakan, bagaimana menghitung zakatnya kambing, zakatnya sapi, zakat hasil bumi. Di Wonosalam itu kan terkenal cengkeh duriannya, Pak. Nah itu gimana kalau kemudian hasil cengkeh, hasil durian ini mau dihitung? Itu tidak ada di bab zakat itu, Pak. Dijawabnya pasti pakai kias. Nah itu tugasnya amil zakat. Karena itu amil zakat itu merupakan salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Itu kalau bisa dikelola profesional, Pak, itu bahkan kemudian bisa menjadi sumber pemasukan masjid kita. Konsultasi zakat sekian tarifnya, kan gitu, Pak. Lalu kemudian kalau Anda zakatnya ke masjid kami gratis, kalau konsultasi saja sekian tarifnya, tapi kalau zakatnya dimasukkan ke kami berarti masuk ke dalam zakat tersebut karena ambilnya sudah diambilkan dari situ. Belum lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsultasi tentang masalah waris, masalah munakahat, itu kalau dikelola betul oleh umat ini dengan baik, itu umat ini berdaya sekali. Orang-orang alimnya kemudian berdaya, umat ini juga kemudian berdaya. Kalau sudah demikian Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka terwujud betul. Ini kan umat ini tidak berdaya karena perkara-perkara seperti itu seolah-olah terserak.
kita akui saja Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara lembaga-lembaga kita, masjid-masjid kita dalam perkara zakat itu hidup hanya di bulan Ramadan. Dia ngomong dia masjid kula nggih mboten sama. Saya juga ini kontemplasi saja itu koreksi pada diri saya sendiri, Pak, gitu. Padahal penghitungan zakat mal itu tidak harus pada waktu Ramadan. Umpamanya panjenengan sekarang 1 tahunnya dimulai pada bulan ini kan sudah masuk sudah Rajab belum ini? Belum, Pak ya? Akhir Jumadil Tsani ini, Pak ya? Jumadil akhir ya. Lalu kemudian menghitung 1 tahunnya itu kan jatuhnya pada Jumadil akhir, Jumadil Tsani pada tahun depan. Dan itu lembaga ambil zakat wajib punya catatannya, Pak. Lalu kemudian mengingatkan para muzaki untuk kemudian sekarang sudah jatuh tempo zakatnya. Kalau punya catatan kayak gitu, maunya masjid Muhajirin ini punya catatan gitu, kaum muslimin di sekitar masjid yang diberdayakan kayak gitu dulu, Pak. Subhanallah, itu nanti insya Allah, Pak, muzakinya terwujud janjinya Allah ini. Yazdad, nambah terus hartanya yang diidentifikasi dari zakatnya yang nambah terus. Akhirnya umat ini juga semakin berdaya. Las masjid ini duitnya semakin banyak. Kalau duitnya semakin banyak, berarti programnya harus semakin banyak. Jogokarya itu kan terkenal dengan semboyan saldo harus selalu 0. Padahal kalau kita ke Jogokaryan itu, Pak, masjidnya itu ya kayak masjid ini. Kita kan jawab banyak yang sudah pernah ke Jogokaryan, Pak. Itu masjidnya nggak lebih besar dari masjid kita ini. Bener, Pak ya? Nggak lebih besar dari kita ini. Tapi kalau mau lagi buka puasa itu, masya Allah, ribuan piring gitu, Pak. Ribuan piring. Saldonya harus selalu 0. Yang menakjubkan, saldo harus selalu 0 itu malah kemudian tidak pernah bisa habis, nambah lagi gitu. Insya Allah kalau masjid kita nanti bisa seperti itu berarti masjid kita ini mampu memberdayakan betul jamaahnya, Pak. Mudah-mudahan masjid kita bisa seperti itu, kan? Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan juga lembaga-lembaga kaum muslimin semuanya demikian. Mudah-mudahan demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mana itu dimulai? Sekali lagi dari menginternalisasi Al-Quran itu ke dalam diri kita, sehingga kemudian kita tidak disibukkan oleh perkara-perkara receh. Saya ini terus terang bahwa Ibu yang dirahmati Allah sering mengingatkan diri saya sendiri juga, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kita doakan kaum muslimin ini tanpa memandang perbedaan kelompok dan baju. Ini ada satu kelompok besar kaum muslimin di negeri kita ini yang sedang ditimpa musibah. Ada permasalahan internal. Bagaimana kemudian kaum muslimin yang lain yang menyikapinya? Kaum muslimin yang lain yang menyikapi wajib mendoakan. Itu tanda keislaman, Pak. Tidak boleh kemudian kita melihat musibah saat yang menimpa satu kaum muslimin lalu kemudian malah kapokno disyukurno, tidak boleh, Pak. Ciri keislaman kita, ciri keimanan kita itu aizzatin alal kafirina adillatin alal muslimin. Berlepah lembut Muhammadun Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama beliau itu asyidda'u alal kufar, keras pada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling sayang di antara mereka. Tidak boleh hanya gara-gara beda baju itu kemudian saling menyalahkan antara kaum muslimin. Apalagi kalau kemudian bersama orang-orang non-muslim itu tolerannya bukan main, tapi kalau kemudian sesama kaum muslimin kok galaknya bukan main. Jadi ini menjadi tolak ukur kita, Pak. Ada kaum muslimin yang dapat musibah, minimal kita doakan. Jangan sampai kemudian kita ini bergembira atas musibahnya kaum muslimin yang lain. Bagaimana doanya? Minimal doanya pakai
Doa sapu jagat tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina doa sapu jagat itu kan mencakup semuanya. Wahai Tuhan kami, berikan pada kami orang-orang yang beriman ini, tidak peduli kelompok A, kelompok B, kelompok C, yang penting semuanya beriman masuk dalam doa ini. Dan itu harus kemudian dipahami betul dalam diri kita. Jangan sampai kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi dalam benak kita itu yang terbayang hanya kelompok kita saja, jamaah masjid kita saja. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampun Isya. Ada yang mau menambahkan sesuatu atau ada yang mau menanyakan sesuatu, kami persilakan Bapak Ibu.